Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya M. Ginaulia Ramlan dengan NPM 18 1063 10 50 014. Di sini saya akan memaparkan jawaban dari tugas kelima mata kuliah Inovasi Pendidikan. Materi pertama itu mengenai inovasi kurikulum berbasis keterpaduan dan KTSP. Soal pertama, komponen inovasi kurikulum berbasis terpadu yang saling berkaitan itu ada apa saja? Komponen-komponen tersebut terdiri dari komponen lulusan, komponen metode, komponen materi, komponen evaluasi, komponen balikan, dan komponen masyarakat. Komponen-komponen tersebut saling mempengaruhi satu sama lain. Yang kedua, prinsip-prinsip yang menjadi dasar pengembangan inovasi kurikulum berbasis keterpaduan. Prinsip-prinsip tersebut terdiri dari suasana lapangan atau keadaan lingkungan. Yang kedua, pengembangan diri. Yang ketiga, pengembangan potensi individu. Yang keempat, proses pembelajaran kelompok. Yang kelima, pengulangan dan penguatan. Yang keenam, pemecahan masalah-masalah. Dan yang terakhir adalah sikap percaya diri. Pertanyaan selanjutnya, karakteristik kurikulum berbasis keterpaduan. Ada 7 karakteristik dari kurikulum yang berbasis keterpaduan. Yang pertama adalah kurikulum tersebut berdasar pada filsafat pendidikan demokrasi Pancasila. Yang kedua, kurikulum tersebut berdasar pada psikologi belajar Gestalt dan field theory. Dan selanjutnya, berdasar pada landasan sosiologis dan sosiokultural, berdasarkan pada kebutuhan, minat, dan tingkat perkembangan pertumbuhan peserta didik, dan ditunjang oleh semua mata pelajaran atau bidang studi yang ada. Lalu, kurikulum tersebut juga sistem penyampaiannya dengan menggunakan sistem pengajaran unit, yakni unit pengalaman dan unit mata pelajaran. Dan yang terakhir, yang menjadi karakteristik dari kurikulum berbasis keterpaduan adalah peran guru yang sama aktifnya dengan peran peserta didik, bahkan peran siswa lebih menonjol dan guru cenderung berperan hanya sebagai fasilitator. Pertanyaan selanjutnya, KTSP sebagai bentuk inovasi dalam kurikulum. Perkembangan dalam pendidikan dan kurikulum, yakni lahirnya kurikulum 2006 atau lebih dikenal dengan istilah KTSP, di mana dengan lahirnya KTSP merupakan sebagai penyempurna dari model kurikulum berbasis kompetensi. Jadi sebelumnya kita menggunakan kurikulum berbasis kompetensi yang disempurnakan sehingga menjadi kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan KTSP? KTSP atau kurikulum tingkat satuan pendidikan adalah suatu ide tentang pengembangan kurikulum yang diletakkan pada posisi yang paling dekat dengan pembelajaran, yakni sekolah dan satuan pendidikan. Sehingga kurikulum tingkat satuan pendidikan ini diatur sesuai dengan sekolah atau satuan pendidikannya masing-masing. Selanjutnya, landasan dan prinsip-prinsip KTSP. Beberapa prinsip dari KTSP. Kurikulum tingkat satuan pendidikan lebih berpusat pada potensi, perkembangan, serta kebutuhan peserta didik dan lingkungannya.
KTSP juga bersifat beragam dan terpadu. Selanjutnya, tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Juga relevan dengan kebutuhan kehidupan. KTSP juga bersifat menyeluruh dan berkesinambungan. Belajar sepanjang hayat dan seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah. Selanjutnya, komponen-komponen dari KTSP. Ada 6 komponen dari KTSP, yaitu visi dan misi satuan pendidikan. Yang kedua, tujuan kurikulum tingkat satuan pendidikan. Yang ketiga adalah penyusunan kalender pendidikan. Yang keempat, struktur muatan KTSP. Yang kelima, silabus. Dan yang terakhir adalah rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana pengembangan KTSP? Dalam pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP, dapat dilakukan melalui pengembangan komponen-komponen kurikulum, di antaranya visi, misi, dan tujuan pendidikan tingkat satuan pendidikan, dan struktur dan muatan KTSP. Visi dan misi tingkat satuan pendidikan harus berorientasi ke depan, dikembangkan bersama oleh seluruh warga sekolah, merupakan perpaduan antara langkah strategis dan sesuatu yang dicita-citakan. Dinyatakan dalam kalimat yang padat dan bermakna, dapat dijabarkan ke dalam tujuan dan indikator keberhasilannya, berbasis nilai dan membumi atau kontekstual. Selanjutnya, pada materi inovasi kurikulum 2013 dan yang disempurnakan tahun 2016. Pertanyaannya, kurikulum 2013 sebagai bentuk inovasi dalam kurikulum itu bagaimana? Kurikulum 2013 sebagai inovasi mempersiapkan peserta didik dalam menghadapi tantangan masa depan melalui pengetahuan, keterampilan sikap, dan keahlian untuk beradaptasi dengan lingkungan yang senantiasa berubah-ubah. Jadi, pada kurikulum 2013, itu lebih ditekankan kepada keahlian untuk beradaptasi dengan lingkungan dan keterampilan hard skill dan soft skill-nya. Selanjutnya, apa saja karakteristik kurikulum 2013 yang disempurnakan? Ada 7 karakteristik dari kurikulum 2013 yang disempurnakan. Yang pertama, mengembangkan keseimbangan antara pengembangan sikap spiritual dan sosial, rasa ingin tahu, kreativitas, kerjasama dengan kemampuan intelektual dan psikomotorik. Karakteristik yang kedua, sekolah merupakan bagian dari masyarakat yang memberikan pengalaman belajar terencana di mana peserta didik menerapkan apa yang dipelajari di sekolah ke masyarakat dan memanfaatkan masyarakat sebagai sumber belajar. Selanjutnya, mengembangkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan serta menerapkannya dalam berbagai situasi di sekolah dan masyarakat. Yang keempat, memberikan waktu yang cukup leluasa untuk mengembangkan berbagai sikap pengetahuan dan keterampilan. Kompetensi dinyatakan dalam bentuk kompetensi inti kelas yang dirinci lebih lanjut dalam kompetensi dasar mata pelajaran. Selanjutnya, kompetensi inti kelas menjadi unsur pengorganisasian kompetensi dasar, pengorganisasi kompetensi dasar, di mana semua kompetensi dasar dan proses pembelajaran dikembangkan untuk mencapai kompetensi yang dinyatakan dalam kompetensi inti. Dan karakteristik yang terakhir, kompetensi dasar didasarkan pada prinsip akumulatif, saling memperkuat dan memperkaya antar mata pelajaran dan jenjang pendidikan.
Selanjutnya, landasan dan prinsip-prinsip kurikulum 2013 yang disempurnakan. Pertama, ada 3 landasan Kurtilas yang disempurnakan. Yang pertama, landasan filosofis, yang kedua landasan psikologis, dan yang terakhir landasan yuridis. Landasan filosofis dalam pengembangan kurikulum yaitu akan membahas dan mengidentifikasi landasan filsafat dan implikasinya dalam pengembangan kurikulum. Filsafat membahas segala permasalahan manusia, termasuk pendidikan. Dalam penyusunan kurikulum di Indonesia harus diacu adalah filsafat pendidikan Pancasila. Filsafat pendidikan dijadikan dasar dan arah sedangkan pelaksanaannya melalui pendidikan. Selanjutnya adalah landasan psikologis. Dalam pengembangan kurikulum yaitu akan membahas mengenai mengidentifikasi landasan psikologis dan implikasinya dalam pengembangan kurikulum. Dalam proses pendidikan yang terjadi adalah proses interaksi antar individu. Manusia berbeda dengan makhluk lainnya karena kondisi psikologisnya. Dan yang terakhir adalah landasan yuridis. Kurikulum pada dasarnya adalah produk yuridis yang ditetapkan melalui keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia sebagai pengewajahan dari kebijakan pendidikan yang ditetapkan oleh lembaga legislatif yang mestinya mendasarkan pada konstitusi atau UUD. Sehingga pertanyaan selanjutnya adalah prinsip dari kurikulum 2013 yang disempurnakan. Yang pertama adalah prinsip relevansi. Secara internal, bahwa kurikulum memiliki relevansi di antara komponen-komponen kurikulum, yaitu tujuan, bahan, strategi, dan organisasi evaluasi. Yang selanjutnya yaitu prinsip fleksibilitas. Dalam pengembangan kurikulum, mengusahakan agar yang dihasilkan memiliki sifat lentur, luwes, dan fleksibel dalam pelaksanaannya. Yang ketiga ada prinsip kontinuitas, yaitu adanya kesinambungan dalam kurikulum, baik secara vertikal maupun horizontal. Pengalaman-pengalaman belajar yang disediakan kurikulum harus memperhatikan kesinambungan, baik yang di dalam tingkat kelas antar jenjang pendidikan maupun antar jenjang pendidikan yang dengan jenis pekerjaan. Selanjutnya, prinsip efisiensi, yaitu mengusahakan agar dalam pengembangan kurikulum dapat mendayagunakan waktu, biaya, dan sumber-sumber lain yang ada secara optimal, cermat, tepat sehingga hasilnya memadai. Dan yang kelima adalah prinsip efektivitas. Mengusahakan agar kegiatan pengembangan kurikulum mencapai tujuan tanpa kegiatan yang mubazir, baik secara kualitas maupun kuantitas. Selanjutnya, apa saja komponen-komponen kurikulum 2013 yang disempurnakan? Komponen-komponen kurikulum 2013 yang disempurnakan, yang pertama adalah tujuan dari pembelajaran, yang kedua materi pembelajaran yang digunakan, yang ketiga strategi pembelajaran yang digunakan, yang keempat evaluasi, dan yang kelima organisasi kurikulum. Setiap komponen dari kurikulum 2013 ini memiliki keterkaitan satu sama lain. Dari yang pertama, tujuan pendidikan apa yang akan dicapai. Selanjutnya, materi apa yang akan dibahas dan strategi pembelajaran apa yang akan digunakan. Setelah itu, cara evaluasi yang bagaimana untuk mengetahui siswa
telah mencapai tujuan atau belum. Dan pertanyaan terakhir, rasionalisasi kurikulum 2013 yang disempurnakan. Perubahan yang sangat mendasar pada kurikulum 2013 pada semua mata pelajaran adalah materi disusun seimbang, mencakup kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Pendekatan pembelajaran berdasarkan pengamatan, pertanyaan, pengumpulan data, penalaran dan penyajian hasil melalui pemanfaatan sebagai sumber-sumber belajar, dan penilaian otentik pada aspek kompetensi sikap, pengetahuan, keterampilan berdasarkan portofolio. Jadi pada kurikulum 2013 itu tidak hanya menilai pada aspek pengetahuan saja, tetapi ditinjau dari 3 aspek, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Mungkin hanya sekian pemaparan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.